utama senantiasa kita murid Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat untuk bertolapil ilmi. Salah satunya adalah belajar bahasa Arab ya, yang mulai pekan kemarin ya kita merasakan tingkat kesulitannya sudah mulai nampak gitu nggih. Ya, semoga dengan jidyah kita, kesungguhan kita ya, semoga kita tetap istiqomah. Dan Amin. meskipun malam hari ini pesertanya atau muridnya baru 3 orang, tidak menyurutkan semangat kita nggih, semoga nanti teman-teman juga menyusul. Kemudian yang kedua kalinya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Shallallahu wasallam. yang telah banyak memberikan teladan kepada kita, yang telah banyak memberikan pengarahan, yang telah banyak memberikan, semuanya nggih, bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya, eee, sangat kita rasakan meskipun hari ini kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Begitu pula dengan para sahabat beliau. Semoga kita mampu menikmati segala bentuk cinta dan perjuangan beliau. Kemudian yang ketiga kalinya seperti biasa saya akan membacakan agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Quran, kemudian materi atau pembelajaran, dan berikutnya adalah penutup. Monggo untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ A'udzubillahi بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد Iyyaka na'budu wa وإياك iyyaka نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. nasta'in. Alhamdulillah, langsung kita sambung dengan tilawah Quran yang akan dilantunkan oleh Bu Indah. Monggo Bu Indah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف والقول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم. Ya, syukran jazakumullah kepada Bu Indah. Semoga dengan lantunan beberapa ayat Al-Quran tadi semakin ya memberikan keyakinan kepada kita untuk terus bahasa Arab gitu ya, dan kita bisa menerjemahkan dan mengetahui isi bacaan Al-Quran dari apa yang telah kita baca. Oke, berikutnya adalah materi. Hari ini alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 10 nih. Berarti sudah separuh perjalanan kita. Ya. Monggo yang separuh perjalanan ini belum separuh ya, karena kita belum mendapatkan. Nah, akan kita dapatkan malam hari ini yang akan dijelaskan ya oleh Ustazah Erlin. Monggo kepada Ustazah Erlin Rosida, waktu dan tempat disilahkan. Untuk screen-nya nggak munculnya gini ya, Bu? Oh iya lupa, bentar. Sudah, monggo. Kok anu ya? Halo. Nah, sebentar. Oh. Sampun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Serta salam senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di kiamah nanti. Amin. Ibu-ibu filah, ya, alhamdulillah tidak terasa ya.
kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-10 ya, pelajaran yang ke-10 ya. Separuh dari level 1 ini, dan ya ini lama-kelamaan akan menunjukkan siapa yang istiqomah ya. Dari peserta sekian ya, biasanya bahasa Arab memang seperti itu sih ya. Pelajaran yang sebenarnya insya Allah mudah ya, kalau kita komitmen insya Allah mudah ya, tapi memang butuh sebuah kesabaran ya dan ketelatenan kita di dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Pada pelajaran yang ke-10 ini kita akan belajar ya, mempelajari dua doa yang ada di dalam Al-Qur'an ya, doa di dalam sholat kita, kemudian juga tata bahasa terkait dengan fiil ya, yang kemarin kita sudah sampai fiil, penambahan fiil madi ya, yakni kalimat nasoro, kholako, dakaro, dan abada ya. Pada pelajaran ini ya kita akan belajar 14 kosakata baru yang tersebut di dalam Al-Qur'an hampir sebanyak 928. Dan di akhir pelajaran nanti ya kita akan belajar 116 ya. Total dari pelajaran terdahulu ditambah kosakata 14 kosakata baru yang kita nanti akan mendapatkan sekitar 116 kosakata yang terdapat di dalam Al-Qur'an, itu hampir 28.854 ya. Kisaran baterai. Kalau kita lihat di gambar baterai ini ya hampir memenuhi 30 ya. 28 lebih. Ibu-ibu filah ya. Kalimat pertama di dalam doa ya, yakni adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, insya Allah doa ini doa disebut doa sabu jagat ya. Kita semua sudah hafal ya, dan pada malam hari ini kita akan memperdalam makna ataupun arti yang terkandung di dalam kalimat bacaan doa ini ya. Jadi Rabbana ya Tuhan kami, atina ya, berikan kami fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan. Rabbana ya, itu dari kata, kalau kita sudah mengingat ya, kita mengingat pelajaran yang dahulu, kita sudah mempelajari pola ini ya. Jadi Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna ya. Rabbuna artinya adalah Tuhan kami. Ya. Jadi Rabbuhu Tuhan dia, Rabbuhu Tuhan dia, Rabbuhum Tuhan mereka, Rabbuka Tuhan kamu, Robbi saya, Rabbukum Tuhan mereka, Kalian, Rabbuna, kami. Nah ini polanya ini. kami, Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna Tuhan kami. Ya. Ibu-ibu, jadi banyak doa dimulai dengan kata Rabbana, Tuhan kami. Jadi Rabb itu adalah artinya zat yang menjaga kita, memenuhi semua kebutuhan kita setiap detik dan membantu kita tumbuh. Ini tadi ya, saya lupa. Jadi Rabbuna artinya Tuhan kami. Sedangkan Rabbana ya, itu beda ya. Kalau Rabbuna itu Tuhan kami, kalau Rabbana itu ada tambahan ya, wahai atau ya Tuhan kami. Bisa dipahami? Kemudian kalimat yang kedua adalah atina. Atina. Berikan kami. Ya, ini dari kata ati. Ati artinya berikan. Na ya, artinya kami. Ati artinya berikan, na artinya kami. Ya, terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 9. Ati, berikan, na kami. Pada kalimat wa aqimus shalah, ya, aqimus shalah
dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan berikan zakat. Ya, kalau kita sering mengartikannya dan tunaikannya. Arti yang sesungguhnya ini dari kata ini sama. Ya, ati, atu, ya, dan berikan zakat. Ya. Jadi arti ati adalah berikan, na kami. Kemudian fit dunya, ya, di dunia ini itu dari kata fi. Ya, kita telah pelajari fi artinya di. Ya. Kemudian ad-dunya artinya dunia. Kita akan lihat ad-dunya ini berasal dari kata apa. Ya. Jadi akbar ya, itu besar, artinya besar. Kubro ya, artinya paling besar. Kemudian asgor ya, artinya apa asgor? Kecil. Sugro artinya paling kecil. Paling kecil. Nah, yang ini adekna, adeknya artinya apa? Adekna itu artinya paling bawah atau paling bawah. Adekna paling bawah atau paling hina. Ya. Sedangkan dunia adalah artinya sangat-sangat hina. Ya, sangat-sangat hina. Jadi dunia itu sebenarnya arti sesungguhnya itu ya sesuatu yang sangat-sangat hina. Nah, ini dunia. Bisa dimengerti sampai sini, Bu Ibu? Pola kata ini ya. Adana paling bawah. Paling bawah. Nah, dunia artinya adalah sangat-sangat hina. Kemudian berikutnya adalah hasanah. Ya, hasanah artinya kebaikan. Ya, ini sudah menjadi bahasa kita ya. Hasanah ya, kebaikan. Ini dari kata terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Hasanah ini sebanyak 31 kali. Kalau kita ingat benda-benda yang maskulin dan benda yang feminin, itu hasan. Hasan artinya kebaikan, maskulin. Benda mudzakkar, sedangkan muannasnya atau femininnya itu adalah hasanah, ya, yang artinya kebaikan. Jadi sama. Hasan artinya kebaikan, hasanah artinya juga kebaikan. Bisa dimengerti sampai sini? Insya Allah. Jadi pesan dari kalimat doa ini ya, Rabbana ya Tuhan kami, atina berikan kami fit dunya di dunia ini hasanah kebaikan. Ya, jadi kebaikan dunia itu meliputi pertama kebutuhan hidup. Ya. Jadi yang dinamakan hasanah itu adalah ya ini kebutuhan hidup seperti kesehatan, keluarga, kesejahteraan anak-anak, teman yang baik, rasa hormat, penghargaan, kekayaan, pekerjaan, bisnis. Ini adalah catatan hasanah. Yang adalah meliputi ini kedamaian, ya, rasa damai, keamanan, ketenangan, di mana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, ya, ini termasuk dalam hasanah. Juga segala hal yang akan membantu kita di akhirat, ya, seperti ilmu yang bermanfaat, kemudian akidah yang benar, amalan yang baik, keikhlasan, akhlak yang baik, pendidikan yang baik, dan yang lain-lain ya, sesuatu yang bisa mengantarkan kita, membantu kita mencapai kehidupan akhirat, ya, itu adalah hasanah. Mari kita terapkan konsep ini, ya, doa ini dengan mengamalkan doa ini ya ke dalam hidup kita. Kita telah meminta hasanah dari Allah dan mari kita lakukan 3 hal. Ya. Ketika kita sudah maka
Evaluasi. Apakah hal-hal yang selama ini kita kejar dalam hidup ini termasuk hasanah? Ya. Jika kita meminta sesuatu dalam hidup ini dan kita tidak memperolehnya, maka apakah kita puas dengan keputusan Allah? Ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan selama ini, ya itu apakah ya, termasuk di dalam kebaikan? Itu perlu kita evaluasi. Kemudian membuat jadwal kegiatan-kegiatan sehari-hari kita sebagai hal pertama adalah agar kita mendapatkan hasanah. Dan yang terakhir adalah sebarkan atau sampaikan pesan dari doa ini kepada orang lain. Mari ibu-ibu kita praktekkan ya dengan penuh penghayatan dan perasaan, walaupun kita sudah marilah kita praktekkan dengan penuh penghayatan dengan makna ya, dengan makna yang ada di dalam kalimat ini. Saya bacakan bahasa Arabnya, kemudian ibu-ibu yang mengartikan di bahasa Indonesianya. Rabbana Ya Tuhan kami, atina berikan kami dunia di dunia ini kebaikan. Rabbana Ya Tuhan kami, atina berikan kami dunia di dunia ini sekali lagi, Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya di dunia ini hasanah. kebaikan. Praktekkan secara mandiri satu kali. Dipersilakan. Rabbana ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami fit dunia kebaikan di dunia ini hasanah kebaikan. di dunia hasanah kebaikan. Rabbana ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami fit dunia di dunia ini hasanah kebaikan. Yang pertama ini ya. Kemudian lanjutan dari doa itu adalah wafil akhirati hasanah ya. Wafi itu ya, al akhirah akhirat hasanah kebaikan. Wafi ya, wafi ini sudah ya. Jadi wa artinya dan di ya, insya Allah sudah kita pelajari. Kemudian al-akhirah artinya akhirat. Bentuk maskulinnya adalah akhir ya, al-akhir, al-akhiru. Ini maskulinnya. Bentuk femininnya apa? Bentuk feminin dari akhir. Al-akhir maskulinnya, bentuk femininnya apa? Terakhir. Untuk Akhirat. Al-akhirah. Akhirat. Jadi al-akhir itu terakhir. Akhirat terakhir. Al-akhirah itu bentuk ini artinya ya, terakhir atau akhirat. Ya, ini bentuk maskulinnya, bentuk jamaknya, femininnya ya. Banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an sekitar 115 kali ya. Ini kata Al-akhirah tadi berarti jamaknya, Bu. Bukan jamak, bentuk feminim. Oh, feminim. Jadi bentuk maskulinnya, mudzakarnya
maskulin atau mudzakkar itu akhir, bentuk muannasnya atau feminimnya itu akhirah. Akhirat. Kalau Oh, feminim, ditambahi al gitu. ya kalau al-akhiru sifat sama itu kemarin pakai al dan tidak. Kalau pakai al berarti al-akhiru, kalau tidak pakai al berarti akhirun. Akhirun. Non tanwin, pakainya non tanwin. Ya gini, akhiratun kalau pakai al-khiratu. Ya. Oke. Artinya sama ya, terakhir. Cuman ini Maskulin, bentuk laki-laki, ini bentuk feminim atau perempuan. Ya. Banyak juga disebutkan dalam Al-Quran sekitar 115. Ya. Hasanah insya Allah sudah kita pelajari. Ya. Tadi artinya pesan dari doa. Ya. Jadi kebaikan di akhirat itu meliputi yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasanah di akhirat itu adalah surga. Ya. Mendapatkan surga. Pertama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapatkan surga. Dan yang ketiga adalah namanya hasanah, yang dimaksud hasanah di akhirat itu adalah dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang keempat juga hasanah atau kebaikan di akhirat itu adalah kedekatan kita dengan para nabi-nabi yang lain, orang-orang salihin, para syuhada, orang-orang yang solih, dan kedekatan kita bisa ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan atau hasanah di akhirat ya, kita bermohon bisa melihat Allah ya. Dan ini adalah hasanah terbesar ya, kebaikan terbesar di akhirat. Kita praktekkan ya, dengan penuh penghayatan dan perasaan. Saya sebut bahasa Arabnya ibu-ibu artinya. Janji. Al-akhirati akhirat, hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah dan di akhirat kebaikan. Di akhirat kebaikan. Dan hasanah. Satu kali secara mandiri. Wafi dan di al-akhirati akhirat nah kebaikan. Fil akhirati akhirat hasanatan kebaikan. Kemudian berikutnya adalah wakina adzabannar ya. Wakina dan jagalah kami dari adzab siksaan annar neraka ya. Api atau api neraka ya. Annar itu artinya api neraka. Wakina dan wakina dan jagalah kami. Dan jagalah kami. Ya, ini dari kata wa artinya dan, i itu artinya jagalah. Ya. I itu jagalah. Hebatnya bahasa satu huruf, ya, satu huruf itu bisa sudah mendapatkan makna. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan belum. I ya nggak ada makna. Wa juga nggak ada makna. Na juga nggak ada makna. Tapi kalau di bahasa Arab, ya, wa itu ada dan pi sudah bermakna. Pi artinya jaga. Nah, ini kami. Wakina berarti jagalah kami. Nah kami. Wa dan pi jagalah na kami. Kina. Ya, kina berarti artinya apa? Kina. Kina jagalah kami.
Adzaba. Siksaan neraka, anaru. Sering disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ada benar Azab. ya. Siksa. Sebanyak 322 kali ya. Bukan dalam Al-Qur'an. Anak ya. Anak itu artinya Neraka. api. Api. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 145 kali. Pesan dari doa ini ya, Ibu-ibu, bahwa apa? Yang perlu kita pahami di sini bahwa surga itu tidak selalu menjamin kebebasan dari api neraka. Jadi orang masuk surga itu nggak semuanya langsung masuk surga. Para ulama mengatakan bahwa ketika dosa orang beriman itu lebih besar ya, dari perbuatan baiknya, maka dia mungkin dikirim ke neraka terlebih dahulu sehingga ya, orang beriman benar-benar disucikan dari semua dosanya. Baru kemudian setelah suci ya itu baru diangkat oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka ya, untuk menghapus dosa itu adalah dengan banyak melakukan istighfar atau memohon ampun. Istighfar sebanyak-banyaknya ya. Kemudian rasa sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, dan kesulitan dalam hidup kita, ya, hidup orang beriman, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kemampuan kepada kita dan semangat untuk berbuat baik ya, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari api. Nah, ya, karena amin, amin ya rabbal alamin. Keburukan itu bisa kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan ya, karena kebaikan itu juga akan menghapus dosa-dosa kita ya. Dan di akhirat nanti ya memang benar-benar Allah nanti akan menghisab ya, menimbang dosa-dosa kita ya, dan dengan kebaikan-kebaikan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ini diselamatkan Allah dari api neraka. Amin. Mari kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan ya. Dan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang bahasa Indonesianya. Wakina Dan jagalah kami ini ada siksaan neraka atau api. Benar. Dan jagalah kami dari siksaan neraka. Kan ibu-ibu secara mandiri silahkan. Wakina dan jagalah kami siksaan neraka. Wakina azabannar. Jagalah kami dari neraka. Bisa dipahami ya ibu-ibu. Insya Allah. Kemudian doa yang kedua ya adalah doa yang paling utama. Ya, doa yang paling utama setelah sholat. Ya, ini sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memegang tangannya, ya, tangan Mu'adz bin Jabal. Lalu berkata, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda, aku memberikanmu nasihat. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat atau di akhir sholat. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ibadatik. Ini. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Jadi doa yang paling utama setelah sholat, ya, doa yang paling utama setelah sholat itu adalah Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan menyembahmu dengan cara terbaik. Allahumma, ya sudah kita pelajari ya. Kemarin kita pelajari ya Allah. Ya, Allahumma ya Allah. Anni, ini itu bantu saya. Dari kata ini. Ain itu bantu atau tolong. Ni ya saya. Nah, makanya ini ditasdid ini. Karena nun dua ini jadikan satu. Ya, jadi ain bantu atau tolong saya. Nah, gitu. Ain artinya bantu atau tolong. Ni ya saya. Kemudian ala dzikrika, untuk mengingatmu. Nah, ini dari kata apa Ibu? Dari kata ala. Ya. Di atas. Dari ala itu di atas. Tapi juga bisa diartikan untuk. Ya, ala itu bisa diartikan untuk. Pada kalimat doa ini yang tepat adalah untuk. Ya, ala artinya untuk dzikrika. Untuk mengingatmu. Nah, mengingatimu, ya mengingatmu, ya dzikri itu mengingat, ka itu mu, ya. Jadi ala dzikrika untuk mengingatmu. Mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur. Dan bersyukur kepadamu. Wa husni Ini dari kata wa artinya dan, syukri dan rika itu mensyukuri. Al-Quran satu kali. Kemudian ini ibadat dan menyembahmu dengan cara terbaik. Ya, dari kata wahusni dan terbaik. Wahusni dan wanya dan husni artinya terbaik. Terdapat dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Kemudian juga maka menyembahmu dan husni menyembah diartikannya dan menyembahmu ibadatika menyembahmu dengan cara terbaik. Ya, ini ibadatika husni. Pesan dari doa ini ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dzikrika wa usri. Kita harus menyadari betapa pentingnya doa ini. Betapa pentingnya doa ini, Ibu-ibu. Kita lihat penekanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap doa ini adalah beliau pertama kali memegang tangan Mu'adz. Ya. Pertama kali ingin menyampaikan itu yang beliau lakukan adalah memegang tangan Mu'adz radhiyallahu an. Kemudian beliau bersumpah, ya, dan kemudian baru beliau berkata, ya, aku mencintaimu, ya, aku mencintaimu. Akan diulang. Kemudian beliau baru berkata, saya memberimu nasihat. Dan beliau juga berkata, jangan tinggalkan. Ya, ini menunjukkan betapa utamanya, betapa pentingnya doa ini harus kita ucapkan setelah sholat kita. Ya. Kita bisa melafadzkan doa ini dengan perasaan yang berbeda, ya, di mana sebagai contoh adalah inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Urusan duniawi di luar masjid. Ya. Ini di beberapa kesempatan. Ya, ini. Nah, kita Syukrika. Jadi Allah telah berulang kali berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita itu untuk melihat, ya, siapa di antara kita yang terbaik di dalam perbuatan dan tindakan kita. Ya, ayyukum ahsanu amalan. Ya. Amalan. Dalam doa ini, ya, itu kita meminta kepada Allah
cara terbaik ya bagi kita untuk menyembah Allah. Ya, ini doa, ya, doa ini. Mari kita praktekkan penghayatan dan perasaan di lafaz doa yang kedua ini. Allahumma Ya Allah, a'inni bantu Bantu saya saya ala dzikrika untuk mengingatmu mengingat wa syukrika dan bersyukur bersyukur padamu kepadamu husni ibadatika. dan menyembahmu dengan cara terbaik. cara terbaik. Allahumma ya Allah, a'inni bantu saya 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 ala dzikrika untuk mengingatmu bersyukur Mengingat untuk mengingatmu syukrika dan bersyukur bersyukur kepadamu wa husni ibadatika. dan menyembahmu dengan menyembahmu cara dengan cara terbaik. Dan menyembahmu dengan cara terbaik. Allahumma ya Allah a'inni bantu saya ini bantu saya untuk ala dzikrika untuk mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan menyembahmu dengan cara terbaik. Alhamdulillah ya. Dah paham ya? Insya Allah di pelajaran 10A ya sudah selesai dan kita menginjak di pelajaran yang 10B ya. Sudah sampai ya? sudah. Kita ya. Di pelajaran 10B ini ya kan belajar tentang fiil ya. Kemarin fiil artinya apa, Bu? Kerja. Kata kerja pada pelajaran yang kemarin dan sekarang itu kita akan belajar fiil madhi. Kata kerja lampau. Dengarkan Ya, TPI ya. Jadi kita review 3 bentuk kata dalam bahasa Arab ya. Itu yang pertama adalah isim. Isim artinya kata benda. Nah, cirinya itu ada al tadi ya. Atau kalau tidak ada al, di awalnya ada al. Kalau tidak ada al, di akhirnya pasti ini ada tanda berakhir dengan tanda an, in. Tanwin. Ini disebut kata benda, tandanya ini. Kitabun, karena tidak ada al ya ini ya. Nanti kitabun, makkatun. Ya. Kalau menjadi dikasih al menjadi apa? Kitabun menjadi apa? Alkitabu. kitab. Alkitabu. Ya, ini. Atau bentuk jamak. Ya, bentuk jamak di awal itu memakai al. Ya. Al-muslimuna. Ya. Di akhirnya ya ini in, an. Ya, pakai tanwin juga.
Ini kata benda. Masih ingat ya Bu ya? Kemudian yang kedua adalah fi'il, ya, fi'li atau fi'il. Artinya adalah kata kerja. Ya. Artinya kata kerja ini, fi'il ini adalah kata yang menjelaskan tentang suatu aktivitas. Ya, contohnya fataha. Fataha artinya apa, Bu? Ada yang ingat? Fataha ini pelajaran Telah kemarin. membuka. Ya, membuka. Kemudian yang ketiga adalah partikel. Ya, harfu atau partikel. Jadi selalu bergabung, ya, partikel itu selalu bergabung baik dengan kata benda maupun dengan kata kerja. Ya, contohnya kayak kemarin partikel ini sudah kita belajar dulu ya. Bi, min, fi, ala, tadi ada ala. Jadi ini 3 bentuk kata dalam bahasa Arab itu pasti 3 ini, ya, pasti ada ini, isim, fi'il, dan harfu. Ya. Kemudian fi'il atau kata kerja. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, fi'il atau kata kerja. Jadi fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab sebagian besar kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Ya, polanya itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Kemarin fa'ala, ya, fa, a, la, 3 huruf. Fataha, fataha. Nasoro, nasoro. Doroba, doroba. Jadi kaidahnya ini ya, dalam bahasa Arab sebagian besar, ya ini harus kita ingat ya, sebagian besar fi'il atau kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Ya, 3 huruf akar. Polanya mesti ini ya. Ini untuk madinya. Kemudian dalam bahasa Arab, ini sudah kita pelajari review, dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata kerja. Apa saja kemarin? Fi'il, Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi adalah bentuk lampau, yakni suatu aktivitas yang telah kita lakukan, dinamakan fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari, bentuk sekarang. Jadi yang belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, bentuk perintah. Ijlis, duduklah. Ikra. Ikra, bacalah. Idhab, pergi. Jadi bentuk fi'il amr. Ya. Kemudian fi'il madhi itu bentuk lampau ya, yang telah dilakukan. Kemarin kita sudah mempelajari kata kerja fa'ala. Ya, untuk madhi fa'ala. Dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Fa'ala artinya dia telah melakukan. Dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'al, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altu, kalian telah melakukan. Kemudian fa'alna, kami telah melakukan. Ya. Jadi pola-pola ini, pola-pola fi'il madhi seperti ini, ya, bisa fa'ala, fataha, nasoro, doroba, dan sebagainya ini, diulang di dalam Al-Quran, pola ini sebanyak 9.000 kali. Ya, bentuk-bentuk seperti ini. Bisa fa'ala, ya, fa'ala, dia telah melakukan, fa'alu, mereka telah melakukan, fa'ala, kamu telah melakukan, fa'altu, kamu telah melakukan, fa'altum, kalian telah melakukan, fa'alna, kami telah melakukan. Ya. Masih ingat Ibu-ibu?
Agak. Insya Allah. Sambil mengingat lagi. Fa'ala. Perlu mengingat lagi kemarin absen. Saya ulangi Bu Fatona. Ya, insya Allah. Ya, Ya. Fa'ala itu bentuk kata fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini film mati bentuk lampau yang telah dilakukan. fa'ala artinya dia telah melakukan. Geraknya satu jari menunjuk ke kanan, agak atas ya. Fa'ala dia telah melakukan. Kalau fa'alu 4 jari menunjuk ke agak ke atas ya. Telah Kita telah melakukan. Kemudian satu jari tunjuk ke depan. Fa'alta. Fa'alta. Kamu telah melakukan. Kemudian fa'altu. Kalau ta kamu, tu saya, tum kalian, kami. Ya, tinggal nambahin itu aja. Kalau kemarin kita ekor ya dari pesawat ya, yang kita perhatikan ekornya. Huruf 3-nya ini ya, tinggal di view ini. bisa dipahami tapi belum hafal. Fa'ala. Apa tadi? Fa'ala. Dia telah melakukan. Apakah Dia artinya apa? Fa'alu. Mereka telah melakukan. Alta artinya kamu. Kamu telah melakukan. Fa'altu. Aku. Saya. Dia telah melakukan. Fa'altum artinya kalian sudah melakukan. Fa'alna kami telah melakukan. Hal artinya apa kemarin? Hal apakah fa'ala artinya dia telah melakukan. Berarti hal fa'ala apakah dia telah melakukan. Apakah Na'am fa'ala. ya dia melakukan. Fa'ala dia telah melakukan. Jadi hal fa'ala apakah dia telah melakukan? Na'am fa'ala. Iya, dia telah melakukan. Ya. Kalau ini hal apakah fa'alu? Mereka telah melakukan. Berarti hal fa'alu. Apakah mereka telah melakukan? Ya. 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 Ya, mereka telah melakukan. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Saya ulang ya. Saya membacakan pertanyaan ibu-ibu yang menjawab. Hal fa'ala. Na'am fa'ala. Hal fa'alu. Na'am fa'alu. Jadi hal fa'ala apakah dia telah melakukan? Jawabnya na'am fa'ala. Dia telah melakukan. Hal fa'alu apakah mereka telah melakukan? Apakah mereka telah ya, mereka melakukan. Satu kali, monggo silakan. Hal fa'ala. Apakah dia melakukan? Ya. Dia telah melakukan. apakah mereka ya mereka ya fa'alu mereka melakukan.
Pahami nggih? Kemudian kalau di isim ya dan haruf ya partikel ini polanya kemarin seperti ini ya. Jadi lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Ya. Kalau di fiil fa'alna. Kalau di kata benda seperti ini, kalau di fiil seperti ini. Ya. Kalau di isim itu k, pakai k. Tapi kalau di fiil pakainya ta. Ya. Kalau saya pakainya i, ya i di isim. Tapi kan ini kepunyaan ya. Jadi itu untuk yang saya maksud saya itu i-nya ini. Kalau di isim atau harfu itu ini isim harfu itu pakainya ini hu, hum. Dia itu hu. Mereka itu hum. Ka, kamu itu ka. Saya itu pakai li. Kalian itu pakai kum. Kami pakai na. Nah, sedangkan di kata kerja pakainya kalau dia itu fa'ala. Jadi fi'il madhi yang aslinya ya, aslinya fa'ala. Ini fi'il madhi. Dia telah melakukan. Kemudian kalau ya mereka itu pakainya u ya, pakai wawu ini. Fa'alu. Kalau fa'ala jadinya fa'alu ya. Artinya apa tadi? Fa'alu. Mereka telah Artinya melakukan. apa Ibu? Mereka telah melakukan. Sedangkan kalau kamu ya pakainya di fi'il itu ta, bukan ka, bukan fa'alka, tapi fa'alta. Kalau saya pakainya bukan fa'ali, bukan fa'ali ya, tapi fa'altu. Kalau di kalian pakainya tum ya. Kalau isim kata benda pakainya kum. Ya, bukan fa'alkum tapi fa'altum. Ya, ini bedanya. Kalau di na kami sama ya. Lana fa'alna. Ya. Bedaannya. Bisa Ibu. Ya Allah. Insya Allah. Gitu kan. Hal fa'alta artinya apa kira-kira? Apakah kamu telah melakukan? Kamu telah melakukan? Hal fa'alta, apakah kamu telah melakukan? Jawabnya, na'am. Fa'altu. Ya, saya telah melakukan. Ya, saya telah melakukan. Kalau yang ini, hal fa'altum. Apakah mereka Apakah kamu kalian? Apakah kalian telah melakukan? Ya, hal fa'altum. Apakah kalian telah melakukan? Jawabnya, na'am fa'alna. Kami telah melakukan. Saya bacakan pertanyaannya Ibu-ibu yang menjawab ya. Hal fa'alta? Na'am fa'altu. Hal fa'altum? Na'am fa'alna. Fa'alna. Kemudian pelajaran pada malam hari ini ya insya Allah dibagi ke dalam materi pada bagian-bagian yang sangat kecil ya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita berlatih dan pelajaran pertama ya, pelajaran hari ini adalah kata kerja nasoro. Tiga kata nasoro artinya telah menolong. Yang kedua
Kholaqo. Artinya dia telah menciptakan. Kholaqo. Ini kata-kata ini nggak asing ya, nasoro, kholaqo. Nasoro kholaq. Nah, nasoro dia telah menolong, kholaqo dia telah menciptakan. Kalau diletakkan di dalam pola ya bentuk madhi ya, dengan kata ganti tadi beberapa kata ganti, kalau sebenarnya beberapa kata ganti ini banyak sekali ya, kata ganti itu banyak sekali ya, ana, anta, antum, antuna, antuma. Tapi kita pelajari ini ya karena di Al-Quran itu terbanyak adalah kata ganti. Ya, saya, kalian, ya. Sebanyak kata nasoro dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Nasoro artinya dia telah menolong. Kemudian nasoru, mereka telah menolong. Nasoro dia telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortu, saya telah menolong. Nasortu, kalian telah menolong. Nasorna, telah menolong. Ya, jadi kata nasoro, kata kerja nasoro, dia telah menolong. Itu kalau dihubungkan dengan kata ganti, ya, kata ganti dua, bu, anta, ana, antum, nahnu, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau di Al-Quran mendapati nasoru, ya nasoru berarti artinya apa? Mereka telah menolong. Ini nasorna. Nasoro, bukan Nasrani ya. Saya, tum kalian, na kami. Hanya di sini aja. Di kemarin kan ada gambar pesawat ya di pelajaran ke-9 itu bahwa yang diubah itu bukan kepalanya ini, kepala dan badannya, tetapi di ekornya. Oh, dia menolong, kalau mereka telah menolong itu nasoru. Nah, yang dirubah yang ekornya ini. Nah, yang ini juga di ekornya nasorta, nasortu, nasortu. Bisa dipahami dulu? Insya Allah. Bacakan yang dengan gerakan. Ibu-ibu yang menjawab bahasa Indonesianya tapi dengan gerakan. Ya. Nasoro. Dia telah menolong. Nasoru. Mereka telah menolong. Nasorta. Kamu telah menolong. Nasortu. Saya telah menolong. Nasortum. Kalian telah menolong. Nasorna. Kami telah menolong. Coba dijawab agak cepat. Nasoro. Dia telah menolong. Tuh, 2, 3, 4. Nasor. Mereka telah menolong. Kamu telah menolong. Saya telah menolong. Nasortum. Kalian telah menolong. Nasorna. Kami telah menolong. Coba gerakan aja ya. Diucapkan gerakan. Nasoro, nasoru. Nasoro, nasoru. Nasorta, nasortu. Nasorta, nasortu. Nasorna. Nasortu, nasorna. kami telah menolong. Nasoro, dia telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortu, saya telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Insya Allah. Insya Allah.
masing-masing 2 kali. Nasoro, 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 dia telah menolong. Nasoro, Nasoru, mereka telah menolong. Nasorta, saya kami telah menolong. Nasoro, Nasortu, kalian saya telah menolong. Nasortu, kalian telah menolong. Nafsorna, kami telah menolong. Nasoro, dia telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortu, saya telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortu, saya telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Yang kemudian yang kedua adalah percakapan ya. Dia telah menolong. Maaf, ya. Nasoro, dia telah menolong. Apakah dia telah menolong? Jawabnya na'am, nasoro. Iya, dia telah menolong. Kemudian Nasoru, artinya apa? Apakah mereka telah menolong? ya, Jawabnya Nasoru, mereka telah Ya, mereka telah menolong. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawabannya. Hal nasoro. Nasoro. Hal nasoru. Nasoru. Bisa dipahami ya ini ya? Insya Allah. Jadi bukan Zaidun. Ya. Jadi pelaku suatu tindakan yaitu pakainya pun. Tapi kalau sebagai objek ya pakainya apa? Fathah anwin. Itu nama orang, Bu. Ya nama orang ini. Tapi kedudukan dia Oke. kalimat itu apakah dia sebagai subjek atau apakah dia sebagai objek? Kalau dia sebagai subjek pelaku suatu tindakan, ya, maka memakai Zaidun, ya, Zaidun. Tapi nanti kalau kedudukan dia di kalimat itu sebagai objek itu apa? Objek yang dikenai. Ya. Dia pakainya bukan dun tapi win. Nah ini kaidah ya, nanti kaidah di Al-Quran akan banyak sekali kita temui ya. Ini kalimat yang memakai sama kedudukan dia sebagai subjek dan kedudukan dia sebagai objek. Ini diingat ya. Dun. Ya. Kalau subjek un atau objek an. Contoh. Hal nasoro zaidan ditambah di kalimat apa? Artinya apa? Apakah kamu telah melakukan Zaid? Ya. Hal apakah nasoro dia telah melakukan? Dia telah menolong Zaid. Artinya berarti apa? Apakah Zaid telah kok melakukan? Nasoro melakukan. Nasoro apa sih? Menolong.
Ya, menolong. Telah Hal apakah kamu telah menolong. telah Iya. Zaidan Nah, ya Zaid. ya. Berarti artinya ini apakah dia Zaid telah menolong. Apakah Zaid telah menolong? Telah menolong dia. Dia Ya, apakah Nasoro Bu, dia telah Zaidannya itu kan tidak menolong. sebagai objek toh, Bu. apakah Objek. Apakah Subjek. dia telah menolong Zaidan? apa nih ya? Apakah dia telah menolong Zaid? Menolong Ya. Zaidan. Jawabnya Iya. Dia telah Dia telah menolong menolong Zaid. Zaid. Karena ini sebagai objeknya. Objek. Nasoro. Subjeknya dia nggih, roh itu. Subjeknya dia. Oke. Iya. Subjeknya Apakah dia telah menolong Zaidan? Iya, dia telah menolong Zaidan. hal Nasoro. Ya, artinya Zaidan. apa? Mereka, apakah mereka telah Mereka. menolong Apakah mereka Dan- telah menolong Zaidan? Telah menolong Zaidan. Ya. Nah, Nasoro Zaidan. Nasoro Mereka Zaidan. telah menolong Mereka Zaidan. telah menolong Telah Zaidan. Zaid. Nah, ini. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawabannya. Hal nasoro Zaidan, Naam. Nasoro Zaidan. nasoro Zaidan. Hal nasoru Zaidan, Naam. Nasoro Zaidan. Zaidan. Ya. Silahkan diulangi 2 kali. Nasoro Zaidan. Dia telah Nasoru menolong Dia telah menolong Zaidan. Hal Nasoro Zaidan. Apakah mereka telah menolong Zaidan? Nasoro Zaidan. mereka. Nasoro dia telah menolong. Nasoro Zaidan. Apakah dia telah menolong Zaidan? Jawabnya nasoro Zaidan. Iya, dia telah Nasoru Zaidan. Nasoru Zaidan, apakah mereka telah menolong Zaid? Naam, Nasoru Zaidan. Ya, mereka telah menolong Zaidan. Alhamdulillah. Zaid itu kalau di bahasa Arab ini Zaidun, ya, Zaidun. Objek Zaidan. Jadi objek bisa menjadi Zaidan. Kemudian yang ketiga, ini kita diulang ini ya. Diulang bentuk isim dan harfu, pola ya, pola bentuk isim dan harfu. Sudah kita pelajari. Hum, kalau dia itu hum, kata ganti dia. Dari minhu artinya apa? Dari minhu. Dari dia. Dari dia. Minhum, Dari Dari mereka. mereka. minka, Dari Dari kamu. kamu. minni, Dari saya. hum, Dari kalian. minna. Dari Kami. Jadi minhu itu dari kata min dan hu. Min artinya dari, hu artinya dia. Ya. Ini isim dan harfu atau partikel. Ya. Kemudian yang kedua pola di fiil madhi. Ya. Sekali lagi fiil madhi loh ya ini ya. Fiil madhi. Fa'ala dia apa tadi? Dia telah melakukan. Ya, telah melakukan. Kalau mereka telah melakukan, Ma'alu. kamu telah melakukan, Ma'alta. saya telah melakukan, Fa'altu. kalian telah melakukan, Fa'altum. kami telah melakukan. Fa'alna. Jadi polanya seperti ini. Bisa
Pahami ini? insyaallah. Antara isim dengan pola antara fiil itu berbeda. Ya. Kemudian kita praktekkan. Ya. Ini Apakah Nasorta? Nasor. Apakah kamu telah menolong? Apakah kamu telah menolong? apakah kamu telah menolong? Betul. Terus jawabnya? Ya. Nasortu. Iya, Ya, saya saya telah telah menolong. menolong. Kalau ini yang kedua. Hal Nasortum. apakah Tumke kalian. kalian Apakah kalian telah menolong? menolong? Naam. Nasorna. Ya, Nasorna. kami telah Ya, menolong. kami telah menolong. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab. Hal nasorta Naam, Naam, nasortu. nasortu. Hal nasortum Naam, Naam, nasorna. Nasorna. Coba diulang 2 kali. Hal nasorna. Apakah kamu Naam, telah nasortu. Naam, nasortu. Apakah Ya, kamu saya telah telah menolong. menolong? Hal nasortum. Apakah kalian telah Hal nasorta. Naam, nasorna. Iya, Apakah kami telah Hal menolong. nasortu. saya telah menolong? Hal nasorta. Kalian telah Nasorna. kami Kami telah menolong. Ya, kami telah menolong. Kalau ini, coba diartikan. Apakah kamu telah menolong Zaidan? Naam, nasortu Zaidan. Iya, saya telah menolong Zaidan. Nasortu Zaidan. Menolong Ya, Zaidan. nasortum Zaidan. Naam, Apakah kalian telah menolong Zaidan? Naam, kami telah nasorna menolong Zaidan. Zaidan. Iya, kami telah menolong Zaidan. Ya, benar. Hal nasorta Zaidan. Apakah kamu telah menolong Zaidan? Jawabnya naam, nasortu Zaidan. Ya, saya telah menolong Zaidan. Hal nasortum Zaidan. Apakah kalian telah menolong Zaidan? Jawabnya naam, nasorna Zaidan. Ya, kami telah menolong Zaidan. Saya bacakan. Hal nasorta Zaidan. Ibu jawab. Naam, nasortu Zaidan. Nasortu Zaidan. Hal nasortum Zaidan? Naam, nasorna Zaidan. Nasorna Zaidan. Ya. Coba diulangi sekali. Hal nasorta Zaidan. Naam, nasortu Nasortu Zaidan. Zaidan. Hal nasortum Zaidan. Nasortum Zaidan. Naam, nasorna Zaidan. Nasorna Zaidan. Wah, alhamdulillah ya. Amin. Alhamdulillah. Yang keempat, ini kata kejar bentuk madi kholako. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 150 kali. Kholako. Kholakana. Ya, kita dari ya. Jadi dari kata dasar kholak, artinya dia telah menciptakan. Kalau dihubungkan dengan kata di kait menjadi kholaku, ya mereka telah menciptakan. Kemudian kata ganti anta menjadi kholak kota, kamu telah menciptakan. Kata ganti anak menjadi kholak tu, ya telah menciptakan. Kalau kata ganti antum ya, menjadi kholak
Khalaqtum kalian. Khalaqtum Jadi kalian. nahnu menjadi khalaqna. Saya bacakan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikan dengan gerakan, ya, TPI. Khalaqa, Dia Dia telah telah menciptakan. katakan khalaqu, Mereka Mereka telah telah menciptakan. menciptakan. khalaqta, Kamu telah Kamu telah menciptakan. menciptakan. laqatu, Saya Saya telah telah menciptakan. menciptakan. laqatum, Kalian Kalian telah telah menciptakan. khalaqna, Kami Kami telah telah menciptakan. menciptakan. khalaqu, khalaqu, Dia telah telah menciptakan. Mereka telah telah menciptakan. khalaqtu, Kamu telah telah menciptakan. menciptakan. Saya telah telah menciptakan. qatum, khalaqna, Kalian telah menciptakan. Kami telah Kami telah coba menciptakan. diulangi. Dari kata fi'il, ya, fi'il khalaqa, silakan. Khalaqah, dia telah Dia menciptakan. telah Khalaqu, menciptakan. mereka telah Mereka menciptakan. telah menciptakan. Khalaqtu, Kamu telah menciptakan. Saya telah Khalaqtum, menciptakan. kalian telah Khalaqtum, menciptakan. khalaqna. Kami telah menciptakan. Kalian telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Alhamdulillah. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Insya Allah. Khalaqa. Kemudian yang kelima, hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya. Apakah Ya dia Allah telah menciptakan segalanya. Syai'an, sesuatu. Syai'an artinya Sesuatu. Syai'in juga sesuatu. Ini artinya apa kira-kira? Al-khalaqa. Apakah dia telah menciptakan? Ma khalaqa. Ma itu apa? Iya, ini kan. Jadi kalau di fi'il madhi, ya ini hal khalaqa, ini kan fi'il madhi. Apakah dia telah menciptakan? Maka jawabnya tidak. Biasanya kan tidak itu apa? Artinya pakai bahasa Arab artinya la. Tapi kalau di fi'il madhi pakainya bukan la, tapi ma. Berarti ma artinya apa? Ma itu apa? Berarti asli tidak. Apakah ya apa atau apakah? Tapi kalau dalam bagian pertanyaan ada pertanyaan hal di fi'il madhi, ya, ini fi'il madhi, ya, apakah dia telah melakukan? Maka jawabnya ma menjadi bentuk menjadi ini yang sama artinya dengan la. Ya, la artinya apa? Tidak. Ya. Berarti ma apa? Tidak menciptakan. Dia tidak menciptakan. Dia tidak menciptakan. Apakah dia menciptakan? Tidak, ya. Dia tidak menciptakan. Dia tidak menciptakan. Nih. Pahami? Jadi hanya Allah yang telah menciptakan segalanya. Apakah dia menciptakan? Ya pasti tidak. Dia tidak menciptakan. Jawaban la atau jawaban tidak di dalam fi'il madhi itu memakai kata ma. Ya. Ma tidak. Tapi kalau di kalimat yang lain ma artinya apa? Apa? Dua ini artinya apa? Karena Kalau khalaqu, Ya. apakah mereka menciptakan?
Kolaku. Ma Tidak. khalaqu. Tidak. Mereka tidak menciptakan. Ya. Mereka tidak menciptakan. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawaban. Ma khalaqa. Ma khalaq. Hal khalaqu. Ma Ma khalaqu. khalaqu. Jadi hal khalaqo, ma khalaqo. Hal khalaqu, ma khalaqo. Diulangi secara mandiri, silakan. Hal khalaqa. Ma khalaq. Ma khalaqa. Hal khalaqu. Hal Ma khalaqu. khalaq. Ma khalaqu. Bisa dipahami ibu sampai sini? Insya Allah. Ma, Ini khusus untuk khalaqah apa yang lainnya juga? yang lainnya, khalaqo ini kan salah satu fi'il toh. Bisa fataha, ya, hal fataha, ma fataha, hal nasoro, apakah dia telah menolong? Berarti yang Nasoro tadi juga ma Nasoro gitu. La. Kalau di Saya tidak la, la itu artinya tidak. Kemudian ini yang perlu diingat juga. Nah, ini tadi sama ya dengan apa tadi? Sama dengan kalimat apa ini? Syai'an. Syai'an. Jadi kalau syai'un ya, kalimat syai'un itu sebagai subjek ya. Ya, letaknya sebagai subjek, letaknya di ya. Astagfirullah. Ya, sesuatu. Kalau dia sebagai objek, ya, bukan syai'un, tapi syai'an. Ya, artinya di Al-Quran kan juga kita temui kan ya, syai'un, syai'an, syai'in, ya kan? Syai'an. Nah, ini ya kaidah ini. Bisa dipahami Ibu-ibu sampai sini? Insya Allah. Jadi hanya Allah yang telah menciptakan segalanya. Syai'un sesuatu. Syai'un sesuatu. Nah, ini kira-kira artinya apa? Apakah dia telah menciptakan sesuatu? Apakah dia telah Menciptakan sesuatu? Ya? Tidak. Tidak. Dia tidak menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu. Dia tidak menciptakan sesuatu. Al-khalaqu syai'an artinya apakah mereka telah menciptakan sesuatu? Menciptakan sesuatu. Khalaqu syai'an. Tidak. Mereka tidak menciptakan sesuatu. Bacakan pertanyaannya, Ibu-ibu yang jawab jawabannya. Hal khalaqa syai'an. Apakah syai'an? Ma khalaqa syai'an. Tidak. Ma Khalaqa syai'an. Coba diulang sekali. Al khalaqa syai'an. Ma khalaqa syai'an. Al khalaqu syai'an. Ma khalaqu syai'an. Bisa dipahami di sini? Insyaallah ya. Kemudian yang keenam, ini, ya, kembali. Ya, ini sudah ya, insyaallah ya. Sama. Nah, ulangnya sama ya. Kalau dinuhu artinya apa? Dinuhu. Iya. Dinuhu. Beda loh ini. Dinuhu. Din. Din. Hina. Agamanya. Dinuhu agama.
agama dia. Agama dia. Agama. Dinuhum. Agama Mereka. Dinuka. agama Kamu. Di. Agama saya. Inukum. Agama kalian. Dinuna. Agama kami. Ini bentuk isim tadi. Ka. Hum. Kalau bentuk fiilnya tadi. Fa'ala tadi artinya apa? Dia telah menciptakan. Melakukan. Melakukan. Kalau menciptakan apa? Dia telah menciptakan. Kolako. Dia telah menciptakan. Kolako. Dia telah menciptakan. Nasoro. Nasoro. Dia telah membuka. Bahasa Arab. Fataha. Kalau dihubungkan dengan kata ganti ya tinggal ini tadi sama. Apa saja fiilnya kalau dia tinggal berubah belakangnya aja. Dia telah melakukan, mereka telah melakukan, kamu telah melakukan, kalian telah melakukan, kami telah. Ya, ini kalau ini kira-kira kholak Apakah kamu telah Menciptakan. kan? Jawabnya Tidak. Tidak, saya tidak menciptakan. aku tidak menciptakan. Saya tidak menciptakan. terus hal kholak itu Apakah kalian Telah menciptakan. Tidak. Kami tidak menciptakan. kamu tidak menciptakan? hal kholak apakah kamu telah menciptakan? Kholak kami tidak menciptakan. Mbak, enggak dengar ya. Hal kholak itu Soalnya berubuk terus ya dari tadi, maaf. ya, ini punyanya siapa ya? Nggak tahu. Hal khalaqtum apakah kalian telah menciptakan? Ma khalaqna ya. Tidak, kami tidak menciptakan. Saya bacakan, ibu-ibu yang menjawab. Saya bacakan pertanyaannya. Hal khalaqta Ma Khalaqtu. hal khalaqtum. Khalaqna. Nah, ya, silakan diulangi secara mandiri satu kali. Khalaqta. Ma khalaqtu. Khalaqtu. Ma khalaqna. Ma khalaqtu. Hal khalaqtum ma khalaqtum. Kalau ini artinya apa nih? Apakah kamu telah menciptakan sesuatu? Terus Khalaqtu syai'a. Tidak, saya tidak menciptakan sesuatu. terus hal khalaqtum syai'an. Apakah kalian kalian menciptakan sesuatu? Pakai telah. Ma khalaqna syai'a. Jadi hal khalaqtum syai'an, apakah kalian telah, pakai telah. Kalau mati itu harus pakai telah Oh iya, ya. fi'il Fi'il madhi. madi soalnya. Ya, fi'il madhi. Apakah kalian telah menciptakan sesuatu? Jawabnya ma khalaqna syai'an. Tidak, kami tidak menciptakan sesuatu. Kan pertanyaannya ibu yang menjawab jawabannya. Hal khalaqta syai'an? Ma Khalaqtu syai'an. Khalaqtu syai'an. Hal khalaqtum syai'an? Ma Khalaqna syai'an. Khalaqna syai'an. Jadi gerakannya hal khalaqta syai'an? Ma khalaqtu syai'an.
syai'an. Hal khalaqtum syai'an ma khalaqna syai'an. Kami tidak. Kemudian yang ketujuh, nah ini terakhir ini kayaknya ya. Nasor tadi apa? Dia Menolong. telah menolong. Dia telah menolong. Khalaqa. Dia telah menciptakan. menciptakan. Kalau abada artinya dia telah menyembah. Menyembah. Kalau dihubungkan dengan kata ganti terkait di fi'il madhi gimana polanya? Pada Abada terus abadu terus abadu terus abata abadu abadta terus abadtu Abadtum. abadtum abadna. Nah, ya ini. Nah, ini nanti PR ya ini ya, dua. Tapi ini sudah dibahas kok. Dakaro ya. Yang kedua dakaro artinya apa? Dia telah mengingat. Dia telah mengingat. Dakar. Ya. Makanya dakaro, dakaru. Dakaro dia telah mengingat, dakaru mereka telah ingat, dakarta kamu telah ingat, dakartu saya telah ingat, dakartum kalian telah ingat, dakarna kami telah ingat. ini dihafalkan ya ini ya. Dakaro. Allah. Pola awal ya. Akar fi'il madhi ini kemudian digabungkan dengan ini kata ganti terkait. Ya. Abada tadi. Artikan abad masuk ya. abada. Dia telah menyembah. Mereka telah menyembah. Abadta. Kamu telah menyembah. Abadtu. Saya telah menyembah. Abadtum. Kalian telah menyembah. Abadna. Kami telah menyembah. Ya. Nih. Alhamdulillah sudah selesai ya pelajaran 10B. Coba saya tes. Fa'ala tadi artinya apa? Fa'ala. Allah telah kamu telah melakukan. Dia telah melakukan. Dia telah melakukan. Dia. Fa'alna. Kami telah melakukan. Fa'altu. Altum. Kalian telah melakukan. Fa'altu. 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 Mereka telah melakukan tuh. Bukan Kamu telah melakukan. kalau saya Saya. Itu saya. Fa'altu itu saya. Saya telah melakukan. Kalau mereka tadi apa? Mereka telah melakukan. Bahasa Arabnya apa? Fa'alu. Jadi dia telah melakukan bahasa Arabnya? Fa'ala. Mereka telah melakukan. Fa'alu. Kamu telah melakukan. Fa'alta. Dia telah melakukan. Fa'ala. Ya kok saya bukan. Fa'alta. Fa'altu. Tuh. Suaranya berubah gitu. Lakukan. Kalian telah melakukan. Diulang dulu.
kalian telah melakukan. Fa'altum. Fa'altum. Nah, kami telah melakukan. Fa'alna. Nah. Kemudian nasoro tadi apa artinya? Dia telah menolong. Oh, enggak patut dengar. Ya suaranya putus-putus, Mbak. Masih putus-putus, Mbak? Ini Masih. Udah jelas. kayak ada gemuruh kayak ya gak siapa telingaku. Iya, benar. Nasoro. Saya pikir sinyalku. Apa tadi? Dia telah menolong. Dia telah menolong. Ya. Kalau mereka telah menolong, Nasoru. 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 Soru. Kamu telah menolong, Nasorta. Nasor. saya telah menolong, Nasortu. kalian telah menolong, Nasortu. Nasortu. kami telah menolong. Nasorna. Kalau abada tadi artinya apa? Telah Dia telah menyembah. menyembah. Apa? Abada artinya? Dia telah menyembah. Telah menyembah. Ya. Kalau fataha, Dia telah membuka. membuka. dia telah membuka. Ya. Insya Allah ingat ya. Dihafalkan fiilnya yang sudah diajarkan. Ya. Ya Allah. Oh itu ibu kalau ada pertanyaan enggak? Ini tips Dia belajar. telah membuka. Ini ada kosakata ya, tapi kamus kosakata di pelajaran ini cuma nggak bisa ngirim. Apa karena ya. Ada yang ditanyakan? Katan kok. Sudah. Ya. Alhamdulillah untuk pelajaran ke-10 ya. Insya Allah sudah kita pelajari ya. Pada malam hari ini ya. Insya Allah 28 lebih ini. Hampir 29 watt. 28.854 kali ya di 116 kosakata baru. Apa saja ini? Ya ini diingat-ingat dari pelajaran awal sampai terakhir ini tadi sudah meliputi bentuk isim, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan harfu atau partikel. Kata di situ. Jadi masih kisaran 50.000 ya, 50.000 kosakata. Kira-kira sanggup melanjutkan sampai level ini? Insya Allah. Bismillah. Level 1 di pelajaran akhir fiil ya, banyak fiilnya. Ya, banyak fiilnya. Kita akan pelajari fiil madhi, bentuk fiil mudhari dan bentuk fiil amr. Ya. Kalau digabungkan dengan harfu, ya. kata ganti terkait. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini Bu Ani sama Bu Yeti tidak aktif ya. Mudah-mudahan sama Bu Siti Maimunah bisa memahami ya apa yang telah saya sampaikan, telah kita pelajari bersama-sama ya. Karena bahasa Arab itu kalau tidak dipraktekkan nggak gampang ngerti gitu ya. Tapi kalau kita praktekkan sedikit-sedikit ya insya Allah nanti melekat. Ya. Nggak cukup dengan kita pelajari, kita ilmui gitu ya kalau bahasa Arab gitu ya. Kalau pelajaran yang lain itu dengan mendengar saja kita sudah cukup gitu. Tapi kalau bahasa Arab itu benar-benar harus interaktif ya. Kita harus benar-benar mempraktekkan.
praktekkan, ya. Sering kita praktekkan, ya. Insya Allah nanti kita akan semakin paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini, ya. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertemuan kita pada malam hari ini. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali tambahan kosakata dan alhamdulillah juga tadi kalimatnya sudah semakin panjang ya. Masya Allah, semakin asik. Kita akhiri saja karena tidak ada pertanyaan ya. Monggo kita tundukkan hati kita. Kita istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo selamat beristirahat. Mohon